Sering seru podcast JR Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jasbrand dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Teman-teman, hari ini kita kedatangan rombongan Ponorogo. Rombongan apa ya? Rombongan rusuh. Sore ini kita ketemu lagi di podcast. Kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Kita kebetulan hari ini kita kedatangan para petinggi dari Jasara Harja Kediri. Mungkin nanti bapak-bapak semuanya yang sore-sore sudah berkenan datang ke studio kami podcast JR Jatim mungkin bisa memperkenalkan diri sebelumnya. Monggo Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kedatangan kami dari Kediri, dibilang Romla dan Romli. Rombongan lapar dan rombongan liar. Ya, jadi teman-teman ini dari Kelompok Capir 32. Oh iya. Ini petani semua. Petani semua ini. Petani asli dan ini. Jadi teman-teman ini ialah pencipta lagu. Ini ceritanya apa? Tentang penciptaan lagu nih. Penciptaan lagu hari ini katanya kan. Katanya mereka adalah para musisi Jasara Harja Kediri. Kerennya apa tuh? Musisi ya Bang ya? Musisi dadaan Pak. Musisi dadaan. Musisi dan pencipta lagu dadaan. Gitu aja perkenalannya? Ya perkenalan gitu aja. Jadi teman-teman inilah yang menciptakan penciptaan. Sebentar, ini menang lomba apa ini? Sebentar, ini menang lomba apa dulu? Ceritanya dari kerajaan tersebut bahwa kita menang lomba cipta lagu Jasara. Jadi lomba-lomba ini ceritanya? Iya, lomba-lomba yang suka di laut yang jalan gitu. Iya. Terus? Yang sering ini. Dan alhamdulillah masuk Kuriga teman-teman ini dapat juara 1 malah. Alhamdulillah juara 1. Tepuk tangan untuk teman-teman ini Semua juara 1 tapi nggak masuk ya? Kenapa? Iya. Hadiahnya belum sampai? Belum sampai ada. On proses. Catat hadiah belum sampai. Terus? Endingnya belum sampai. Iya. Ya, mudah-mudahan ya cuman merupakan suatu kebanggaan bagi teman-teman ini. Mungkin juga di Jawa Timur ya. Siap. Mewakili Jawa Timur. Sabang Jawa Timur. Terus apa lagi Pak? Yang kayak gini ya. Ini kayaknya 30 menit kurang kalau sampai subuh bila perlu. Oh iya, jadi mungkin Jasper perlu tahu kemarin kita Jasara Harja ada lomba cipta lagu Jasara Harja. Itu diikuti oleh seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia kebetulan 69 lagu. 69 lagu dari 6. Sebetulnya ada jutaan lagu ya. Jutaan lagu. Cuma tidak sempat terdengar waktu itu. Masih haur-haur. Dan alhamdulillah Jasara Harja perwakilan Kediri di bawah pimpinan Profesor Dr. Indra. Amin, panjang. Juara pertama dalam pertanyaannya kok bisa menang? Nah, itu jadi masalah. Apa? Saya juga nggak nyangka menang gitu ya. Anak-anak kok bisa menang gitu kan? Ya. Karena ya awalnya kan karena keterpaksaan bro. Dipaksa oleh Bapak Kepala Cabang untuk partisipasi satu perwakilan minimal satu lagu. Terus ya saya teman-teman di KBC ini ya ini dia dadakannya gimana terciptanya lagu tersebut, gimana liriknya, prosesnya pun rusuh kadang ya kan. Perasaan saya dari ruangan tuh rusuh deh dua. Jadi yang bikin lirik siapa? Mungkin belum dikenalin satu aja. Ya, belum dikenalin. Yang pertama ini Pak Teguh. Ya, sebagai gitarisnya dan tim sepintas sih emang kayak Ian Antono. Ya.
tim Nada. Oh, nada dakwah. Nada cinta. Inilah mereka, Mas Bimo, Mas Bimo, juga ini Mas Widodo, ini Mas Denny. yang penyanyi waktu itu siapa? Ini Mas Bimo. Oh, Mas Bimo. Menarik tentang, karena yang kalau sempat saya dengar itu kan karena memang temanya tentang akhlak, bahwa akhlak itu menjadi utama sekarang. Kita sebagai member of IFJ, kita jasa raja dituntut untuk melakukan proses pekerjaan semua itu berdasarkan akhlak. Dari akhlak itu tadi muncul jadi menginspirasi teman-teman, mungkin jadi lirik lagu itu. Yang menciptakan liriknya lagu siapa? Atau rekan semua atau cari tahu ke RT masing-masing atau gimana nih? Semuanya Pak, kami semua. Oh, kecuali saya. Jadi liriknya sebenarnya kita ciptakan bareng-bareng Pak. Jadi Iya. masing-masing menyumbangkan apa namanya idenya untuk lirik tersebut, dimana kan akhlak sendiri singkatan dari amanah, terus kompeten dan seterusnya, itu kita sambung-sambung apa yang cocok untuk sebagai sehingga bisa dibuat untuk lagu seperti itu kan Pak. Lalu setelah itu kita masukkan ke nadanya, ya kita ambil nada-nada yang nada-nada yang gampang diingat, lirik juga gitu, kita menghasilkan lagu yang alhamdulillah kita bisa menangkan tersebut. Oh, oke. Terus pintasan dong, kayak gimana lagunya, bisa mungkin nanti sebelum nanti pasti perform dong terakhir. Perform terakhir. Coba pengen tahu itu lagunya seperti apa? Mungkin Mas Bimo selaku vokalis bisa. Izin saya buka ya Pak. Boleh buka. Tapi jangan buka semuanya. Coba buka penutup wajahnya aja. Seperti apa aja? Sepintasan aja, sepintasan. Amanah di setiap saat, kompeten jadi yang pertama, harmonis bersama rakyat, loyal dengan segenap cinta. Oh iya. Seperti itu Pak. Menarik pastinya, tentunya kenapa saya kira memang cocok menjadi juara ke-1 karena memang dari liriknya sudah mencerminkan apa-apa yang selama ini selalu kita lakukan. Sebetulnya karena jasa raja tentunya ya memang mempunyai tugas pokok sebagai pengemban amanah Undang-Undang Nomor 33 dan 34. Mungkin yang Jaspra juga saya kira sudah tahu. Jadi saya kira mungkin dengan lirik lagu semacam itu memang sudah bisa membaut, memblend ke dalam. Ya karena sudah biasa dilakukan oleh kita tentunya, sehingga saya salut. Ini ngomong-ngomong itu setelah lomba pasti ada hadiah dong. Hadiahnya apa katanya? Hadiahnya katanya. Katanya, karena belum datang. Dalam bentuk katanya. Belum katanya. Really Mungkin bisa disampaikan di sini ke iya. mungkin panitia nanti ada yang nonton podcast mungkin kita. dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan. Ya, cuma belum nyampe. Oh, tapi bukan virtual kan hadiahnya? Jawaban virtual semua jadi. Iya, takutnya cuma dalam virtual, cuma diiming-imingin. Udah ya. Katanya piagam penghargaan. Oh, iya. Ya sudah tuh, inilah. Udah tuh uang 8,5 juta potong pajak. Sudah masuk Pak? Udah masuk? Sudah masuk. Oh. Berarti panitia nonton sekarang. Jadi langsung cahaya. Coba PIC-nya dia. Ini hadiahnya buat apa nih ceritanya nih hadiah? 8,5 juta tuh Ya, banyak kita loh. mau buat belikan kita teman-teman semua ini. Oh, 2,5%. Iya. Ini kamu bawa semua ternyata. 2,5% orang fakir miskin kan? Jadi ceritanya katanya teman-teman mau melengkapin alat-alat di kantor perwakilan. Oh, gitu. Katanya yang sudah ada dilengkapi lagi apa yang kurang, yang ini. Udah tuh buat apa lagi bro? Syukuran Pak. Syukuran. Jemuran. Syukuran. Pak. Syukur. Saya kira denger mau bikin jemuran. Emang ini lagi musim hujan Wah, sekarang? musim hujan tuh. Syukuran dalam rumah. Iya. Jadi alhamdulillah lah ya, hari ini hadiahnya sudah masuk, berarti sudah Masuk lah ya. mudah-mudahan bisa lebih bisa lebih meningkatkan kreativitas kita lah tentunya. Karena kita tahu kita dalam kondisi seperti pandemik sekarang,
dimana kita tetap juga dituntut untuk bekerja yang effort yang lebih tentunya, karena kita juga tahu, kita memahami apa yang menjadi statement direktur utama kita, bahwa pandemi ini bukan alasan untuk kita tidak berbuat yang lebih untuk masyarakat. Pandemi ini justru kita harus bisa lebih inovatif dan lebih kreatif. Saya kira mungkin nanti dengan hadiah yang diterima, mungkin mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman di sana. Apalagi tadi ada rencana untuk membeli lagi alat musik, sehingga mungkin nanti ketika di waktu senggang, ketika mungkin saat berkumpul, ketika bersilaturahmi, kita bisa ya sedikit banyak menyalurkan hobi sambil kita tetap juga tetap bekerja dengan baik. Oke, selamat. Berarti itu sudah mencakup juga rencana ke depannya. Terus rencana ke belakangnya gimana? Itu kan rencana ke depan katanya mobil alat musik. Yang Kalau rencana ke belakangnya? yang ke belakang sudah. Yang ke belakang juara satu yang CJR. Bukan, rencana ke belakangnya kan maksudnya kan berarti Rencana ke belakang tiap pagi, Pak. nah itu makanya kalau habis sarapan berarti rencananya ke belakang. Apa rencana ke belakang kalian? Kami kerja seperti biasa. Mainan musik. Iya, baru 10 menit kan ya? Baru 10 menit. Iya, baru 15 menit. Makanya, nanti perform 2 jam berarti. 2 jam. Satu lagu, itu baru satu lagu atau berapa lagu yang sudah diciptakan? Baru satu lagu. Yang satu lagi proses. Satu lagu lagi proses. Nah, menunggu kelahiran berarti. Oh, kelahiran. 9 bulan. Ya. Memang kegiatan sehari-hari sore memang kumpul di kantor memang selalu. Ya pasti kita juga kan dengan rutinitas kita, dengan tentunya kita kan bukan berarti kita jenuh atau gimana, karena memang itu sudah hitahnya kita sebagai pelaku atau pemangku kewenangan undang-undang itu tadi. Mungkin sore-sore atau gimana sering berkumpul atau gimana? Jadi sebenarnya terciptanya itu tuh di adanya alat musik di kantor perwakilan itu pada waktu awal-awal pandemi itu kan kita kan kerja di rumah, udah itu tidak mobilitas dikurangin ya, supaya tidak jenuh sore-sore ya dibelilah alat-alat tersebut untuk supaya teman-teman tuh bisa lebih Refreshing lah. ya refreshingnya, sore-sore nyanyi habis jam waktu kantor, nyanyi supaya lebih nggak monoton terus dan bisa menimbulkan semangat teman-teman untuk lebih bekerjanya lebih baik lagi. Tujuannya itu coba. Nah, tahu-tahu disuruh di challenge. Nah, itu balik lagi ke belakang kan, rencana ke belakangnya tadi kan. Balik lagi ke belakang, nah di challenge lah dengan teman-teman suruh buat lagu satu aja karena dasarnya bukan pengarang lagu, ini kan bukan pengarang lagu, pembuat lagu ya, jadi ya tadi Romli tadi jadi untuk jadi putar-putar di situ ya tadi kan, nah, jadi bisalah terciptanya lagu mereka nih. Ya. Semangatnya cuma bilang untuk menghilangkan kejenuhan dalam bekerja sore hari gitu. Ya, makanya saya bilang tadi, mungkin karena memang ini sesuatu yang biasa kita lakukan, sehingga kita sangat menghayati pekerjaan kita sehari-hari, kita gampang untuk menciptakan lirik lagu, sehingga ya itu curahan hati. Mungkin Bapak, ini kayaknya ini paling milenial sepertinya ini. Belum kedengeran suaranya Bapak. Kolonial, Pak. Jadi bukan milenial. Jadi gimana? Kalau sore mungkin pas lagi kumpul-kumpul, mungkin itu gimana? Sering memang kita kumpul kalau setiap sore itu nganggur gitaran nyanyi. Nah, pada saat itu diumumkan di grup Kediri ada permintaan dari cabang untuk mengikuti lomba cipta lagu Jasa Raja. Wah, bagaimana ini kita kumpul di kantor, kebetulan Pak Bimo ini datang juga ke kantor. Gimana nih Bim? Udah coba kita coba. Nah, karena di situ topiknya adalah akhlak. Pertama kali kita ambil dari kata-kata akhlak. Makanya kalau kita melihat dari alinea paragraf 1 alinea ayat 1 ya apa? Itu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Itu. Dan ini bikin lagu bikin lagu. Dari akhlak itu
buat syair, selebihnya ya menyesuaikan aja betulnya. Nah, zaman dihitung betulnya berapa itu udah, baru kita buat nadanya, musiknya. ya. Karena kita juga dasarnya bukan dari musisi apa yang namanya teknik, kita nggak menguasai teknik, hanya sekedar bisa semua. Ya hanya rengang-rengang kita rekam, kecocokan dengan syair, udah kita ambilkan nada yang simple, kata-kata yang simple juga, gampang dimengerti. Kuncinya juga Nah, kita tidak berpikir wah ini nanti menang. Begitu kita kirim, sebetulnya minder juga dengan daerah lain, Pak. Iya. Seperti Papua, wah lagu-lagunya yang nyanyi profesional dan sebagainya. Jatim juga. Kecil, Pak, lihatnya kecil bener, waduh, lawannya gini semua, gitu. Nggak nyangka sama sekali. Dan ternyata malah kita, alhamdulillah kita yang menang di sini. Ternyata memang kolonial ini memang Perpaduan antara kolonial dan milenial. tapi pasti berarti ketika mungkin lirik sudah tercipta karena memang muatan akhlaknya sudah ketahuan gitu. Kemudian kan baru kita menyesuaikan musik, posisi musik. Itu siapa yang paling dominan? Siapa yang paling memberikan ide yang paling banyak untuk memberikan kontribusi terhadap musik itu tadi? Ya, Semuanya kolaborasi. Semuanya sih kolaborasi, Mas. Jadi enaknya gini. Coba kita rekam pakai HP karena kita nggak tahu solmisasi. Kita nggak bisa pakai solmisasi kan. Pakai HP aja lah direkam, udah kok pas ya, enak. Oh ini begini, oh ini begini. Udah itu aja. Makanya intro pun sederhana banget intronya. Interlude sedikit banget. Endingnya nggak ada, udah itu aja, kita simpel aja. Kalau kita lihat dari yang peserta yang lain, intronya panjang, interlude-nya panjang, endingnya panjang, kata-katanya, nadanya bagus-bagus. Nah, minder juga kita sebetulnya. Tapi itu tadi makanya karena mungkin ketulusan hati, ketulusan jiwa, karena memang itulah sudah menjadi sudah menjadi habit buat kita tentunya dalam bekerja, sehingga gampang kita menuangkannya ke dalam satu lirik lagu. Betul. Ketika lirik itu sudah muncul, bagaimana kita menuangkannya ke dalam satu komposisi lagu mungkin jauh lebih gampang, karena memang itu yang selama ini sehari-hari kita rasakan ketika kita mungkin bekerja. Memang betul. Jadi lirik itu kita menyelesaikan kehidupan kita sehari-hari selaku petugas jasa raja atau karyawan jasa raja. Apa yang kita lakukan sehari-hari, ya itu yang kita tuangkan di situ sudah. Nggak muluk-muluk katakannya sih, enggak sama sekali udah. Apa yang ada lah kita selesai. Yang sehari-hari kita lakukan udah itu tuangkan sudah selesai. Justru itu yang menjadi kunci kemenangannya berarti ya. Nah itu yang kita nggak tahu. Tapi mungkin informasi juga karena memang mulai beberapa hari ini ya di kantor cabang lagu itu jadi penyemangat kita, karena kan harapannya dari kepala cabang juga bahwa apa yang sudah tertuang dalam lirik plan itu tadi seyogyanya bisa kita hayati bersama dan kita bisa implementasikan bersama dalam bentuk bagaimana kita bekerja yang baik di perusahaan ini. Sehingga pagi hari itu setelah doa kita putar lagu itu. Nanti sore sebelum pulang kantor juga kita putarkan lagi lagu itu. Memang kedepannya sih rencananya ini mungkin agak bocoran sedikit. Nanti mungkin kita akan buat semacam lagu itu akan jadi theme song kita. Alhamdulillah, Pak. Jawa Timur. Mungkin nanti kedepannya juga pimpinan juga berencana akan membuat dari theme song itu tadi ya, di challenge lagi teman-teman di perwakilan untuk membuat video klipnya. Jadi sehingga nanti ya terlepas bahwa kita sudah sama-sama kita tahu lah bagaimana kita bekerja sehari-hari, tapi kita juga menyalurkan bakat, menyalurkan hobi, menyalurkan kreativitas kita, tentunya tetap kita dukung tentunya pimpinan kita Pak Suhadi. Oke, kayaknya kalau cerita lagu sudah cukup atau gimana? Atau kita ngomongin tentang LHU sekarang? Jadi gini, Pak. Alhamdulillah ini. Belanja modal Alhamdulillah. Terima kasih untuk mungkin Bapak Ibu direksi dan panitia kemarin saya kita
bangga sekaligus ya satu kehormatan apabila lagu yang kita ciptakan ini menjadi mungkin lagu wajib di Jasa Raja. Oh iya. Nah, itu alhamdulillah itu satu kehormatan dan satu kebanggaan bagi terutama perwakilan Kediri. Akademinya kita mewakili dari cabang Jawa Timur, Pak. Ya, ya mungkin minimal kita untuk cabang Jawa Timur saja dulu. Kita buat itu tadi sebagai penyemangat kita di pagi hari dan sore hari, sehingga harapannya teman-teman dalam bekerja itu bisa mengimplementasikan apa yang tertuang dalam lirik lagu Akhlak untuk Indonesia itu ya, Pak Mas. Akhlak untuk Indonesia. Awalnya sih, Siapa yang judul lagu itu? awalnya dulu Dasar Harja untuk Indonesia. Berubah jadi Akhlak untuk Indonesia. Apa ini yang merubah? Enggak. Panitianya. Jadi saya tuh kemarin bingung Gimana gimana? tadinya Jasa Raja untuk Indonesia, tapi kok lagunya Kok bukan sampai di Jasa- pas ada di satu Pengumuman di 10 Pengumuman. besar, di 10 besar itu disebutkan di situ kok judulnya diganti Akhlak untuk Indonesia. Oh, biarin aja lah. mungkin ini kaitannya kan masih dengan akhlak. Oh iya. Padahal dari Kedirinya sendiri judulnya Dasar Harja untuk Indonesia. Boleh lah, boleh. Oke, nomor tulisnya cukup, saya kira. Makasih. Hadiahnya sudah cukup. Ada yang sudah cukup. Sudah sampai katanya kan. Pas lagi di sini pula dia bilang sampai. Makanya panitia di pusat berarti tahu bahwa hari ini akan ada podcast khusus Daripada teriak-teriak di podcast. Wah, apa ini? Oke, mungkin sebagai penutup dari podcast kita hari ini, kita sambut bersama teman-teman dari Jasa Raja perwakilan Kediri yang akan membawakan lagu Akhlak untuk Indonesia. Amanah di setiap saat, kompeten jadi yang pertama, harmonis bersama rakyat, loyal dengan segenap cinta, adaptif di semua masa, kolaboratif kita bersama, berakhlak untuk Indonesia, itulah kami, Jasa Raja, untuk Indonesia yang kami cinta, bersama kita Jasa Raja, berakhlak mulia dengan rasa bangga, Jasa Raja untuk Indonesia. Amanah di setiap saat, kompeten jadi yang pertama, harmonis bersama rakyat, loyal dengan segenap cinta, adaptif di semua masa, kolaboratif kita bersama, berakhlak untuk Indonesia, itulah kami, Jasa Raja, untuk Indonesia yang kami cinta, bersama kita Jasa Raja, berakhlak mulia dengan rasa bangga, Jasa Raja untuk Indonesia.